Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Fun and Start. Baiklah, adapun anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu saya, Muhammad Adnan Kausar. Yang kedua, Saya saya Dea Putri Rahmadani. Saya Askia Nama Askia kita. Febrani. Saya Hanan Naufal. Dan saya Ahmad Fauzi. selanjutnya begitu pula PPT kami ada pun daftar-daftar isinya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua itu fungsi Fun and Start, yang ketiga itu jenis Fun and Start, yang keempat itu cara kerja Fun and Start, yang kelima itu perawatan Fun and Start, dan yang terakhir itu kesimpulan. Baiklah, yang pertama pendahuluan akan dibacakan oleh Mas Hanan. Waktu dan tempat. Nah, fan itu sendiri adalah perangkat untuk menggerakkan udara atau gas. Sedangkan stak atau cerobong adalah struktur berbentuk silinder yang dipasang di sekitar fan. Nah, fan and stak awalnya diciptakan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Sistem apa? Yaitu sistem pendingin, khususnya pada kipas industri. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan aliran udara, mengurangi hambatan, dan memaksimalkan efisiensi energi. Next. Untuk sejarahnya itu, pada pertengahan abad ke-20, seiring perkembangan menara pendingin mekanis, masalah efisiensi kipas mulai lebih dipahami. Para insinyur menyadari bahwa diperlukan sistem yang lebih baik untuk mengontrol aliran udara. Nah, dari itu Funstack mulai dikembangkan sebagai solusi untuk masalah ini. Next. Teknologi Funstack terus disempurnakan untuk memenuhi tuntutan industri yang semakin besar. Pada akhir abad ke-20, Funstack mulai digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi industri besar seperti pembangkit listrik, industri kimia, dan pabrik pengolahan makanan dan minuman. Next. Nah, pada tahap ini, desain aerodinamis Funstack menjadi lebih rumit dan efisien, dengan perhitungan aliran udara yang lebih presisi dan material yang lebih tahan lama untuk meningkatkan masa pakai dan kinerja. Terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi utama fan. Fungsi utama dari fan atau kipas dalam konteks teknologi dan perangkat elektronik adalah yang pertama itu pendingin. Fan digunakan untuk mendinginkan komponen elektronik seperti CPU, GPU, dan perangkat keras lainnya agar tidak overheat. Yang kedua itu sirkulasi udara. Fan membantu dalam sirkulasi udara di dalam ruangan atau perangkat untuk meningkatkan kualitas udara dengan mengeluarkan udara panas dan menarik udara segar. Yang ketiga itu ventilasi. Di lingkungan seperti ruang server atau laboratorium, fan berfungsi untuk ventilasi yang digunakan untuk menjaga suhu dan kelembapan dalam batas yang aman. Yang keempat itu penyebaran panas. Dalam sistem pemanas atau pendingin, fan membantu mendistribusikan panas atau dingin secara merata di seluruh ruangan atau sistem. Next. Selanjutnya itu fungsi dari stak. Stak atau cerobong berfungsi untuk yang pertama itu mengeluarkan gas buang. Stak adalah saluran yang membawa gas buang hasil pembakaran dari boiler, furnace, atau perangkat lain keluar dari sistem ke atmosfer. Yang kedua itu meningkatkan dispersi dengan melepaskan gas buang pada ketinggian tertentu, tak membantu menyebarkan gas lebih luas dan mencegah konsentrasi tinggi polutan di sekitar sumber emisi. Yang ketiga itu
mengurangi pencemaran lokal. Stak dibuat tinggi agar gas buang yang mungkin mengandung polutan berbahaya dapat dikeluarkan jauh dari permukaan. Oke, selanjutnya ke jenis-jenis fan and stack. Jenis-jenis fan yang pertama ada kipas aksial, umumnya digunakan untuk sistem ventilasi ruangan besar seperti gudang, pabrik, dan AC. Yang kedua ada kipas sentrifugal, umum digunakan dalam sistem HVAC, pembuangan gas industri, dan sistem ventilasi pembangunan besar. Yang ketiga, kipas tangesial banyak digunakan dalam alat elektronik seperti AC, penghangat ruangan, atau mesin pendingin. Yang keempat ada kipas exhaust menjaga sirkulasi udara dan mencegah kelembapan. Dan yang terakhir ada kipas industri digunakan dalam pabrik, gudang, atau lokasi konstruksi untuk ventilasi besar-besaran. Selanjutnya ada jenis-jenis stak atau yang disebut dengan cerobong. Cerobong asap atau chimney merupakan struktur yang berfungsi sebagai ventilasi pembuangan panas gas buang atau asap. Cerobong asap beroperasi berdasarkan prinsip bahwa udara panas kurang padat daripada udara dingin dan naik. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada cerobong asap kompor, yang kedua cerobong asap rumah, yang ketiga cerobong asap pabrik, dan yang terakhir cerobong asap kapal. Terima kasih. Selanjutnya ada cara kerja fan. Kipas berfungsi untuk memindahkan udara. Perbedaan tekanan antara dua sisi bilah kipas. Yang pertama yaitu ada motor listrik. Kipas biasanya digerakkan oleh motor listrik yang memutar bilah kipas dengan kecepatan tinggi. Yang kedua yaitu ada bilah kipas. Ketika bilah kipas berputar, udara di depannya dipercepat dan didorong di depan atau dalam kipas aksial. Udara yang didorong menciptakan perbedaan tekanan sehingga udara dari sekitar terhisap di dalam kipas. Yang ketiga yaitu aliran udara. Kipas akan mengalirkan udara sesuai dengan arah atau rotasi bilahnya. Udara bisa diarahkan ke satu tempat tertentu atau ke sistem pipa untuk distribusi udara lebih luas. Kesimpulannya yaitu kipas digunakan dalam berbagai situasi seperti ventilasi, pendinginan, dan distribusi udara. Kipas mengandalkan energi mekanis dari motor untuk menggerakkan udara. Selanjutnya ada cara kerja stek. Cara kerja cerobong mengandalkan prinsip fisika yang disebut efek cerobong atau stek efek. Yang pertama yaitu ada pembakaran menghasilkan panas dan gas buang. Proses pembakaran baik itu di perapian rumah atau sistem industri menghasilkan panas, asap, dan gas buang. Yang kedua yaitu ada efek cerobong. Gas panas ini akan naik ke atas secara alami. Ini adalah prinsip dasar dari efek cerobong di mana gas yang lebih panas cenderung bergerak ke atas karena perbedaan tekanan dan suhu. Yang ketiga yaitu ada pengeluaran gas ke atmosfer. Setelah gas panas naik melalui cerobong, gas tersebut dilepaskan ke atmosfer melalui bagian atas cerobong. Yang keempat yaitu ada udara dingin masuk dari bawah atau sirkulasi. Ketika gas panas keluar, udara segera masuk ke dalam ruang pembakaran melalui bagian bawah atau sekitar perapian. Proses ini menciptakan aliran udara yang konstan yang memungkinkan pembakaran tetap berlangsung dan udara yang bersih tetap masuk ke sistem. Dan yang terakhir ada regulasi aliran udara. Banyak cerobong memiliki katup yang disebut damper, yang digunakan untuk mengatur aliran udara keluar. Damper ini bisa dibuka atau ditutup untuk menyesuaikan kecepatan aliran udara dan mencegah kehilangan panas berlebih saat cerobong tidak digunakan. Kesimpulannya yaitu umumnya cerobong digunakan pada perapian, tungku, dapur, atau sistem industri yang memerlukan pengeluaran gas hasil pembakaran. Selanjutnya akan dilanjutkan pada Oji. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perawatan fan. Perawatan fan yang pertama, pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan visual secara berkala untuk memastikan tidak ada komponen yang aus, kotor, atau longgar. Yang kedua, pembersihan kipas. Bersihkan baling-baling dari debu dan kotoran yang menumpuk menggunakan kain lembut atau sikat halus. Pastikan kipas dalam kondisi mati saat membersihkan. Yang ketiga, pelumasan. Beberapa jenis kipas, terutama yang menggunakan bantalan gesek atau bearing,
perlu dilumasi secara berkala untuk memastikan perputaran yang halus. Yang keempat, periksa motor kipas. Pastikan motor kipas tidak mengalami overheat atau kebisingan abnormal. Jika ada suara tidak biasa, bisa jadi ada masalah pada bantalan atau motor perlu diganti. Yang kelima, periksa sambungan listrik. Periksa sambungan kabel dan terminal untuk memastikan tidak ada kerusakan atau koneksi longgar yang bisa menyebabkan kipas tidak berfungsi dengan baik. Yang keenam, keseimbangan baling-baling. Kipas yang tidak seimbang dapat menyebabkan getaran berlebihan dan merusak motor kipas. Pastikan baling-baling seimbang dengan memeriksa distribusi beratnya. Selanjutnya, perawatan stak. Yang pertama, pemeriksaan kebersihan. Bersihkan stak secara rutin dari debu, kotoran, dan kerak yang mungkin menumpuk di dalam cerobong. Yang kedua, cek kerusakan fisik. Lakukan inspeksi rutin untuk mendeteksi kerusakan seperti retakan, korosi, atau lubang-lubang pada dinding stak. Kerusakan ini dapat menurunkan kinerja sistem dan perlu diperbaiki segera. Yang ketiga, periksa filter. Jika stak dilengkapi dengan filter, pastikan filter dalam kondisi bersih. Gantilah filter jika sudah kotor atau tersumbat untuk menjaga aliran udara yang optimal. Nah, yang keempat, pemeriksaan sistem pendukung. Periksa kipas yang mendukung aliran udara pada sistem stak. Kipas ini harus tetap berfungsi dengan baik agar aliran udara dalam cerobong tidak terganggu. Yang kelima, inspeksi sistem pengeluaran gas. Pastikan gas yang dikeluarkan dari stak tidak mengandung partikel berbahaya yang bisa merusak cerobong. Yang keenam, monitor emisi. Jika stak digunakan untuk mengeluarkan gas dari proses industri, lakukan pemantauan emisi secara rutin. Sesuaikan dengan regulasi lingkungan yang berlaku dengan perawatan rutin. Fan dan stak dapat bertahan lebih lama dan bekerja lebih efisien. Next. Nah, kesimpulannya. Fan atau kipas angin. Kipas angin adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan aliran udara dengan menggerakkan udara dari satu tempat ke tempat lain. Kipas angin dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pendinginan ruangan, ventilasi, hingga membantu proses pengeringan. Kipas angin bekerja berdasarkan prinsip peningkatan tekanan udara melalui pergerakan kipas yang diputar oleh motor listrik. Stak atau cerobong asap. Cerobong asap adalah struktur vertikal yang digunakan untuk mengalirkan gas, buangan, asap, atau uap keluar dari sistem atau bangunan. Cerobong bekerja dengan memanfaatkan prinsip perbedaan tekanan dan suhu antara gas di dalam cerobong dan di luar, di mana gas panas cenderung naik ke atas. Cerobong asap sering digunakan dalam sistem pemanas, pembangkit listrik, atau proses industri untuk membuang gas yang tidak diinginkan ke atmosfer dengan cara yang lebih terkontrol dan aman. Kedua perangkat ini memiliki fungsi yang berbeda dalam mengelola aliran udara. Kipas angin digunakan untuk menghasilkan aliran udara untuk tujuan ventilasi atau pendinginan. Sedangkan cerobong digunakan untuk mengalirkan gas buangan atau asap keluar sistem. Keduanya berperan penting dalam sistem kontrol udara, baik di lingkungan domestik maupun di industri. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.